Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Jayanti. Saya dari kelas SPI B2. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Islam pada masa Rasulullah sampai dinasti Abbasiyah. Pertama, saya akan menjelaskan peradaban Islam pada masa Rasulullah periode Mekah. Pada periode ini, Nabi Muhammad SAW lebih menitik beratkan pada pembinaan moral dan akhlak serta tauhid pada masyarakat Arab yang bermukim di Mekah. Menurut catatan sejarah, masyarakat Arab sebelum datangnya Islam merupakan penyembah berhala. Terdapat 360 patung berhala. Kepercayaan lain yakni penyembah api, penyembah langit dan binatang. Penganut Yahudi juga ada. Zaman sebelum datangnya Islam disebut zaman jahiliyah. Masa penyebaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW pada awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan setelah beliau mendapatkan wahyu yang pertama, beliau segera pulang ke rumahnya dan memberitahukan berita ini pada istrinya. Pada 3 tahun pertama, dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai melakukan dakwahnya pada lingkungan keluarganya, mula-mula istrinya yaitu Khadijah, kemudian sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, serta Sa'id bin Sabit, bekas budak beliau. Di samping itu juga banyak orang yang masuk Islam dengan perantaran Abu Bakar As-Siddiq yang mendapat julukan As-Sabiqunal Awwalun atau orang-orang yang terlebih dahulu masuk Islam. Mereka adalah Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, dan Al-Arqam bin Abil Arqam. Di samping mengajarkan tauhid, Nabi juga mengajarkan Al-Quran kepada umatnya secara utuh dan sempurna menjadi milik umatnya. Dan selanjutnya akan menjadi warisan turun-temurun dan menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi kaum muslimin sepanjang zaman. Islam semakin berkembang setelah Umar bin Khattab masuk Islam dan melindungi Islam dari kaum Quraisy. Dengan masuknya Umar ke dalam Islam membuat kedudukan Quraisy menjadi lemah. Perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW semakin leluasa dan bebas. Akan tetapi, kerasnya hati kaum Quraisy membuat Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah. Kemudian saya akan menjelaskan peradaban Islam pada masa Rasulullah pada periode Madinah. Pada periode ini ditandai dengan pengenalan berbagai sisi lain syariah Islam, yaitu berupa peribadatan atau ubudiyah seperti sholat, zakat, puasa, maupun haji. Termasuk juga disosialisasikan selama periode ini konsep jihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah. Islam adalah agama dan sudah sepantasnya jika dalam negara diletakkan dasar-dasar Islam. Maka turunlah ayat Al-Quran pada periode ini untuk membangun legalitas dari sisi tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dengan perkataan dan tindakannya. Hiduplah kota Madinah dalam sebuah kehidupan yang mulia dan penuh dengan nilai-nilai utama. Terjadi sebuah persaudaraan yang jujur dan kokoh. Ada solidaritas yang erat di antara anggota masyarakatnya. Dengan demikian, berarti bahwa nilai masyarakat Islam pertama yang dimana Rasulullah SAW dengan asas-asasnya yang abadi. Rasulullah membangun tempat-tempat ibadah yang selain di dalamnya bertujuan untuk ibadah, tetapi juga untuk mempersatukan kaum muslimin dengan musyawarah dalam merundingkan masalah-masalah yang dihadapinya. Selain itu juga menjadi pusat pemerintahan yang mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Persaudaraan ini diharapkan dapat mengikat kaum muslimin dalam persaudaraan dan kekeluargaan, sehingga peradaban Islam yang dibentuk oleh Nabi di Madinah menjadi kokoh serta kuat dan meluas ke seluruh wilayah Arab. Kemudian saya akan menjelaskan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin atau yang lebih dikenal sebagai 4 sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang menggantikan Rasulullah SAW sebagai khalifah setelah beliau wafat dalam memangku jabatan sebagai pemimpin dalam pemerintahan Islam. Yang pertama, peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq termasuk salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai nama lengkap Abdullah ibnu Abi Tufa At-Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah, lalu ditukar oleh Nabi menjadi Abdullah kauniyahnya Abu Bakar. Beliau diberi kauniyah Abu Bakar atau pemagi karena dari pagi-pagi betul beliau telah masuk Islam. Gelarnya As-Siddiq
atau yang amat membenarkan. Beliau digelari Asy-Siddiq karena amat segera membenarkan Rasul dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa Isra dan Mi'raj. Periode Abu Bakar As-Siddiq ini sangat singkat, yaitu hanya 2 tahun saja pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Tapi ia mampu mengamankan negara Islam dari perpecahan dan kehancuran, baik di kalangan sahabat mengenai persoalan pengganti Nabi maupun tekanan-tekanan dari luar dan dalam, seperti ekspedisi ke luar negeri atau kirim kembali Utsman bin Sa'id ke Syam, menghadapi para pembangkang terhadap negara dengan tidak mampu membayar pajak atau zakat dan penumpasan nabi-nabi palsu. Khalifah membagi negerinya dengan 12 wilayah, termasuk Utsman ditugaskan ke Syam dan 12 batalion juga yang masing-masing dikepalai seorang jenderal. Yang kedua yaitu peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini termasuk putra dari Naufal al-Quraisy dari suku Bani Adi. Sebelum Islam, suku Bani Adi ini terkenal sebagai suku yang terpandang mulia, megah dan berkedudukan tinggi. Peradaban Islam yang ketiga yaitu peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Utsman ibn Affan ibn Abdillah ibn Umayyah ibn Syam ibn Abd Manaf ibn Husayi. Ibunya adalah Urwah, putri Ummu Hakim al-Baidah, putri Abdul Muthalib, nenek Nabi Muhammad SAW, Zu al-Nurain. Julukannya ini diberikan kepadanya karena Utsman menikah dengan 2 putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Ayahnya Affan adalah seorang saudara kaya raya dari suku Quraisy Umayyah. Yang keempat yaitu peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib, putra dari paman Rasulullah dan suami dari putri beliau Fatimah. Fatimah adalah satu-satunya putri Rasulullah yang ada mempunyai keturunan. Dari pihak Fatimah inilah Rasulullah mempunyai keturunan sampai sekarang. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kemudian saya akan membahas peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Di samping sebagai pendiri Daulat Bani Abbasiyah, juga sekali menjadi khalifah pertama. Khalifah Abdul Malik adalah orang kedua yang terbesar dalam deretan para khalifah Bani Umayyah. Kemajuan bidang peradaban dinasti Umayyah telah menemukan jalan yang lebih luas ke arah pengembangan dan perluasan berbagai bidang ilmu pengetahuan dengan bahasa Arab sebagai media utamanya. Meskipun kejayaan telah diraih oleh Bani Umayyah, ternyata tidak bertahan lama dikarenakan kelemahan internal dan semakin kuatnya tekanan dari luar. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah peradaban Islam yang berdiri setelah Bani Umayyah hancur. Nama Abbasiyah diambil dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai penghormatan kepada beliau dari anak dan cucunya, karena berhasil membangun pemerintahan Islam, yaitu Daulah Abbasiyah. Masa Bani Abbasiyah adalah masa di mana Islam mengalami kemajuan dan mencapai peradaban yang gemilang dalam sejarahnya, di mana pada masa ini dikenal berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, baik ilmu di bidang agama maupun umum, kemajuan di bidang militer, perdagangan, dan industri pertanian, dan banyak lagi perkembangan-perkembangan di bidang lainnya yang dicapai oleh dinasti Abbasiyah. Kemajuan-kemajuan ini menjadikan dinasti Abbasiyah dipandang baik dan di dunia Islam, serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan yang menjadikan derajat Islam semakin populer di mata dunia dan membuktikan bahwa Islam memiliki para ulama yang cerdik dan berkuasa di dunia pendidikan. Bahkan di antara mereka, para ulama tersebut ada yang sampai sekarang masih digunakan karya-karya mereka sebagai pedoman agar tidak keluar dari ajaran sesungguhnya.
di antaranya ilmu tafsir, hadis, fikih, filsafat, matematika, geografi, dan lain sebagainya. Setelah itu, kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang luar biasa. Dinasti Abbasiyah telah berakhir dan hanya menjadi kenangan manis belaka kita. Sebagai generasi penerus, senantiasa berusaha untuk menjadi generasi yang pantang menyerah, apalagi di zaman serba modern ini. Kemajuan iptek semakin sulit untuk dibendung. Kemajuan iptek merupakan tantangan yang besar bagi kita. Apakah kita sanggup atau tidak menghadapi tantangan ini tergantung pada kesiapan pribadi masing-masing. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.